Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh dengan kasih, yang memberi kesempatan kepada kami saat ini untuk mendengar firman-Mu. Kami menyadari kami adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan yang terbatas. Oleh karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami masing-masing, memenuhi ruangan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami bahas atau renungkan bersama, kami mengerti dengan baik dan dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau berkati segala persiapan yang kami adakan, sehingga bukan kemampuan manusia yang kami saksikan, tetapi Engkau sendiri yang akan berfirman kepada kami sekalian. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mendengar firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7 yang demikian bunyinya. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali dilakukan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibendungnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian pembacaan kita hari ini. Saya ulangi ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada tempat bagi Yesus di rumah penginapan. Tidak ada tempat bagi Yusuf, Maria, dan Yesus di rumah penginapan. Bapak, Ibu, serta saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita anak-anak Tuhan kalau sudah mendengar kata Desember, bulan Desember, kita langsung membayangkan Natal dengan kemeriahannya. Ada yang mengusahakan atau berpikir tanggal 1 Desember sudah memasang pohon Natal. Sehingga pohon Natalnya itu akan terpasang dari 1 Desember sebulan penuh sampai bulan Januari. Sampai Januari, dan masih banyak lagi kesibukan Natal yang lainnya. Mungkin kue Natal, baju Natal, dan yang lain-lainnya.
Zaman Natal pertama ada kesibukan yang mendunia, yaitu adanya sensus penduduk dunia. Jadi orang harus kembali ke tempat asalnya masing-masing untuk mendaftarkan dirinya. Jadi mereka beberapa hari sebelumnya sudah mempersiapkan diri. Bagaimana mereka harus sampai di tempat asalnya, dan sampai di sana mereka juga harus mencari penginapan sampai mereka menyelesaikan aturan sensus penduduk tersebut. Termasuk juga Yusuf dan Maria, dia harus berangkat dari Nazaret ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena dia berasal dari sana. Jadi kita bisa bayangkan ya, orang hampir sedunia itu sibuk akan kembali ke daerah asalnya masing-masing, mendaftarkan diri. Sampai di tempat semulanya, dia berasal dari mana, di situ dia harus mencari tempat penginapan. Itulah juga yang dilakukan oleh Yusuf dengan Maria yang sedang hamil. Yusuf dan Maria mencari penginapan namun tidak mendapatkan. Semua sudah penuh. Oleh karena itu terpaksa dia menerima tawaran sebuah kandang domba untuk dia beristirahat. Kita bisa membayangkan ketika Yusuf dan Maria berkeliling mencari penginapan, semua penuh. Tidak ada orang kasihan melihat orang yang hamil besar tidak mendapat tempat penginapan. Tidak ada orang yang mempersilahkan dia atau mengutamakan dia yang memerlukan. Semua mereka sibuk memikirkan kepentingannya sendiri. Dia tidak menaruh belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa Mesias yang mereka nantikan, yang mereka tunggu-tunggu ada di hadapannya. Raja yang mulia, Juru Selamat ada di depannya, mereka tidak menyadari. Semua mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Saat ini juga dalam Natal tahun ini kita disibukkan oleh pandemi COVID-19 atau Corona yang mendunia, di mana orang sibuk memikirkan bagaimana mendapat obat untuk penangkal Corona ini. Bagaimana mereka sibuk menghafalkan protokol kesehatan bila mereka mengadakan satu perjalanan ataupun kegiatan masing-masing untuk kepentingannya masing-masing. Bahkan di Indonesia mereka bersorak ketika obat corona itu sampai di Indonesia.
seakan tekanan corona itu berkurang dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita. Tinggal kita menunggu kapan saatnya obat itu kita terima. Karena akan diberikan secara bergilir, secara bergantian. Jadi begitu sibuk kita memikirkan corona ini, sibuk bagaimana kita mencari jalan keluar, bagaimana kita bisa menghindarkan diri supaya tidak sampai tertular. Namun kita perlu satu hal kita pikirkan. Di tengah kesibukan yang kita alami ini, masih adakah sukacita Natal melingkupi kehidupan kita saat ini? Masih adakah sukanya cita Natal itu menjadi milik kita? Dia yang datang membawa damai, Dia yang membawa sukacita, Dia yang membawa kesembuhan, Dia yang membawa pengampunan, Dia yang membawa keselamatan. Masih adakah waktu atau tempat untuk kita merenungkannya di dalam kehidupan kita masing-masing? Dia yang maha mulia, Dia yang maha pengampun, Dia yang maha kasih, Dia yang maha penyayang, Dia yang panjang sabar, Dia yang maha kuasa, Dia yang mampu melepaskan kita dari semua masalah yang ada di sekitar kita. Masih adakah tempat bagi Yesus Natal di hati kita masing-masing? Lebih-lebih di tengah-tengah hiruk pikuknya masalah dunia ini, masihkah ada tempat bagi Yesus di hatimu? Masihkah ada tempat bagi Yesus di hatiku? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh untuk kita semua. Bapa dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, kami mengucap syukur karena di tengah-tengah kesibukan kami masing-masing, di tengah-tengah masalah yang mendunia, yang juga ada di sekitar kami, Engkau masih memperkenankan kami untuk merenungkan Natal di tengah keluarga kami, bahkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu menyediakan waktu untuk merenungkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, pengampunan yang Tuhan siapkan untuk mencari dan menyelamatkan kami, manusia yang berdosa ini. Biarlah kami selalu mencoba mengarahkan hati dan pikiran kami kepada kasih-Mu yang begitu besar, yang siap mengulurkan tangan untuk menolong kami di dalam setiap keadaan. Tutup bungkuslah kami dengan kuasa-Mu. Jauhkan dari kami segala macam sakit penyakit
yang ada di sekitar kami. Biarlah kami boleh merasakan sukacita Natal yang Kau berikan kepada setiap orang yang berharap kepadamu. Inilah permohonan kami Tuhan. Ampuni kami yang sering tidak menyadari, tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon ini semuanya. Amin.